Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 266 episode 111. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 267 episode 112. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Tuan, sekarang saatnya untuk pergi. Sebuah suara yang dipenuhi dengan rasa hormat terdengar dari tangga di bawah balkon. Menguasai, Tuan, beberapa teriakan berulang. Kepala pelayan yang curiga berlari, melihat sekeliling, melihat prajurit Yan Hai yang tak terkalahkan runtuh tanpa gerakan di lantai. Ekspresinya segera berubah, Tuan, ada apa? Ada apa denganmu? Dia berlari dan berjongkok di samping untuk memeriksa napas dan nadi. Mati. Kepala pelayan membuka matanya lebar-lebar, sangat ketakutan. Bagaimana mungkin tuannya mati? Pemeriksaan kesehatan baru-baru ini oleh dokter mengatakan bahwa tubuhnya sangat-sangat sehat, jauh lebih sehat daripada bahkan orang muda. Bagaimana mungkin? Masa hidup seorang pejuang traveler bintang adalah lebih dari 1000 tahun. Saat ini, beberapa peneliti elit yang mempelajari reruntuhan kuno tahu, kepala pelayan ini namun tidak. Sebentar lagi, beberapa spesialis jantung keluarga Yan Hai ada di samping tubuhnya. Tubuhnya benar-benar baik-baik saja, tidak ada kerusakan sama sekali. Dokter di samping, menggunakan alat yang dikurangkan. Menggelengkan kepalanya, ini seharusnya tidak, tubuh ini benar-benar sehat. Ia seharusnya tidak mati. Dari sudut pandang medis, jika tidak ada masalah fisik, maka dia seharusnya tidak mati begitu saja. Namun, mereka tidak punya cara untuk memeriksa jiwa. Amerika Utara, kota markas Washington. Sebuah mobil mewah hitam perlahan-lahan mengemudi di sepanjang jalan, duduk di dalamnya adalah orang nomor 1 di bumi, Atkin. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memaksa seluruh aliansi HR untuk memilih kembali dirinya sendiri, menggantikan Isadora dan menjadi ketua pertama. Dia memegang otoritas tertinggi di aliansi HR. Bahkan 9 keluarga inti hebat, tidak ada dari mereka yang berani melawan mereka. Dan selama insiden penaklukan monster, dia adalah ketua kelima Istana Wargot. Atkin sangat kurus. Dia memakai janggut di bawah mulutnya. Tatapannya seolah-olah sedang melamun, tetapi kadang-kadang itu tampak membuat hati seseorang merinding. Satu orang ini, selama episode menelan binatang, menjaga profil yang sangat rendah. Bahkan Hong dan Dewa Guntur tidak pernah menyadari ambisi gila orang ini. Dan ketika yang terkuat dari waktu jatuh satu demi satu, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. Halo, Atkin mengeluarkan ponselnya. Ketua, Tuan Yan Hai ditemukan meninggal 15 menit yang lalu, tepat di balkon rumahnya. Mengenai waktu kematian yang spesifik, kami tidak dapat menentukan. Suara yang jelas gugup terdengar. Apa? Ekspresi Atkin berubah, hatinya kebingungan, bagaimana Yan Hai mati? Siapa di bumi ini yang bisa dengan mudah membunuh Yan Hai? Bagaimana dia mati? Tanya Atkin. Tidak tahu, tidak ada seorang pun di seluruh rumahnya yang mendengar keributan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mati, atau bahkan kapan. Atkin mengerutkan alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Ya, tubuh Tuan Yan Hai tidak rusak, tubuhnya sangat sehat, dia seharusnya tidak mati. Saat dia selesai, ekspresi Atkin segera berubah. Pak, mematikan telepon, mata Atkin menyipit, tatapannya dingin. Ini serangan pembaca roh pada jiwanya. Hanya dengan jiwanya yang hancur seseorang akan mati dengan cara ini. Namun di bumi ini, hanya ada satu pembaca roh traveler bintang, Sago Nehru. Dan Sago Nehru hanya seorang traveler bintang tingkat 1. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yan Hai. Siapa itu? Siapa?
Dua siluet dengan cepat melintas di benak Atkin, orang-orang yang telah ia tekan dalam ingatannya selama bertahun-tahun, Isben. Dan si jenius, bahkan lebih kuat dari Isben, Luo Feng. Tapi mereka sudah mati. Tubuh Isben, saya melihatnya secara pribadi. Kekuatan hidup Luo Feng juga telah melemah sampai menghilang, itu disiarkan di seluruh dunia. Ekspresi Atkin berubah sangat. Tidak benar, Luo Feng, dia ingat Hong dan Dewa Guntur yang jauh dalam koma mereka, saat itu sinyal kekuatan hidup mereka juga telah menghilang. Dan sementara mereka tidak memiliki sinyal mental, mereka hidup mati. Tapi tetap saja, mereka belum mati. Binatang menelan itu juga telah mengalami kelahiran kembali. Tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Jangan bilang dia masih hidup. Ekspresi Atkin jelek. Saat itu, dengan sangat mudah. Luo Feng telah membunuh Kaisar Agung 8 tentakel, dia bukan sesuatu yang Atkin bisa atasi. Terhadap ke-8 Kaisar Agung tentakel, dia akan dengan mudah dibunuh. Dan saat itu Luo Feng menanganinya dengan mudah. Luo Feng, muda jenius dan tak terkalahkan itu, setara dengan Hong dan Dewa Guntur. Atkin, dia harus menghormati Luo Feng. Jika Luo Feng benar-benar kembali, tahu dia telah mengirim Sago Nehru dan Wei Nuo untuk mengambil Muya Crystals dengan paksa, maka, tidak. Atkin menggelengkan kepalanya, sangat gugup dan khawatir. Jika itu Luo Feng, dia kacau. Bahkan jika itu bukan Luo Feng, untuk dapat membunuh Yan Hai tanpa banyak suara, dia takut dia juga tidak akan mendapat kesempatan. Halo, Atkin cepat-cepat menelepon, Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Anda harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah Anda. Asia, India. Kota markas New Delhi. Karena perbedaan waktu, fajar di Eropa tetapi pertengahan sore di New Delhi. Matahari musim gugur yang kejam bersinar di tanah itu, dan di distrik timur kota pusat, ada sebuah kastil besar, itu adalah rumah tangga kekuasaan kuno India, dimiliki oleh keluarga Nehru yang kuat. Keluarga Nehru, pada mulanya merupakan satu-satunya yang terkuat di dunia politik, namun karena salah satu dari anak-anaknya, Sago Nehru, dengan cepat bangkit. Menjadi satu-satunya pembaca roh traveler bintang di dunia, kekuatan keluarga tumbuh dengan pesat. Sejak Tuan Sago Nehru setuju untuk menerima murid pembaca roh, jumlah pengunjung telah meningkat setiap hari. Pembaca roh, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilatih. Sago Nehru adalah pembaca roh paling kuat di seluruh dunia, juga, dia masih sangat muda. Bahkan dibandingkan dengan Luo Feng Huaxia, usia mereka mirip. Sago Nehru adalah kebanggaan India, seorang jenius pembaca roh, saya percaya dia akan seperti Tuan Luo Feng. Menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Ya, seluruh dunia mengatakan bahwa Sago Nehru adalah Luo Feng kedua. Di atas kastil, dua penjaga memandangi sebuah mobil mewah yang berhenti di tempat parkir di luar, memulai diskusi dengan tenang. Di dalam kastil, di ruang tamu, berkumpul dua kelompok pengunjung. Mohon tunggu sebentar, Sago Nehru sedang bermeditasi, begitu dia selesai, dia akan memperhatikan kalian semua. Seorang lelaki yang mengenakan pakaian sutra ringan tersenyum ketika dia berkata, "Baiklah, aku tidak terburu-buru." Dua kelompok memiliki total 8 orang, dan di antara mereka adalah dua pembaca roh muda. Jelas bahwa mereka baru saja bangun. Kastil Nehru, di langit di atas, bayangan muncul. Yang aneh adalah, tidak ada yang melihat bayangan ini. Babata, sistem kamuflase kamu tidak buruk. Luo Feng memuji. Ini bukan apa-apa, suara renyah yang jelas terdengar. Itu hanya memutar-mutar cahaya di sekitarnya,
menyebabkan siapapun di bawah ini kehilangan cahaya dan tidak melihat apa-apa. Itu terlalu sederhana. Di alam semesta, dengan teknologi yang lebih baik. Kapal, pengangkut antar bintang, bahkan jika mereka berhenti di atas kota Anda, jika mereka tidak ingin Anda melihatnya, Anda semua tidak akan bisa. Luo Feng tidak curiga sama sekali. Sejak dia menjadi monster bertanduk emas jauh di bawah air, dengan pengacak sinyal Babata, semua peralatan bumi tidak dapat merasakan sinyal kekuatan hidupnya sama sekali. Ini semua adalah ilmu anak-anak kecil. Kepada seorang pejuang, mendekatinya, bahkan jika dia tidak menggunakan penglihatannya, dia masih bisa merasakan kehadirannya, kata Babata. Baik. Luo Feng memindai di bawah, sangat lembut. Energi rohnya menyapu, tidak ada suara atau jejak saat mengalir melalui kastil. Itu bisa dianggap lembut dan sama sekali tidak bersuara. Tidak ada yang menyadari perasaan Luo Feng, termasuk pembaca roh Traveler bintang baru Sago Nehru. Dia seorang Traveler bintang level 1, aku level 6, hanya dengan level. Aku lebih kuat darinya sebanyak 32 kali. Belum lagi saya sudah terlatih dalam hal mengendalikan kekuatan sendiri, termasuk semua teknik, aku waktu yang tak terhitung lebih kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya, melalui pelatihan terstruktur Yunmo Planet, dia jelas bisa merasakan, dalam kekuatan spiritual, dia jauh lebih kuat dari musuhnya. So, Luo Feng bergegas ke bawah. Di kastil, mengenakan jubah hitam mewah, seorang pemuda berbaring di sofa. Kakinya bertumpu di atas meja kaca, tangannya memegang piala, di dalamnya dia memutar-mutar anggur merah yang indah itu. Sago Nehru menyesap dengan lembut, bertarunglah denganku. Orang tua itu, dia sudah sangat tua. Saya masih sangat muda, hanya dengan kekuatan saja bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya. Saat ini saat aku bersedia menerima murid, banyak keluarga kuat mengirim anak-anak mereka untuk menjadi muridku. Aku, satu-satunya pembaca roh level Traveler bintang di bumi. Dengan kekuatan besar di sisiku, juga dengan kakak Atkin membantu, ditambah aku dari keluarga Nehru, keluarga dengan kekuatan di India, posisi kepala di Thunder Dojo jelas milikku. Sago dengan lembut mengangkat kepalanya, mengungkapkan senyum merendahkan, dan orang-orang berani mengatakan, aku Luo Feng berikutnya, aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata ini. Sejak dia menerobos ke tingkat Traveler bintang, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana dia akan seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Awalnya, Sago Nehru sangat bangga dan bahagia. Tetapi setelah mendengar banyak kata-kata seperti itu, dia mulai merasa kesal. HMPH, umur saya mirip dengan Luo Feng, suatu hari saya akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Guntur. Ketika saat itu tiba, saya akan membuat orang lain mengatakan Luo Feng, Anda Sago Nehru nomor 2. Haha, menikmati kesuksesan di usia yang begitu muda. Sago Nehru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo. Sago Nehru menjawab. Sago Nehru, ini aku, Atkin. Aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Anda harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah Anda. Suara Atkin ditransmisikan dari telepon. Sago Nehru sangat terkejut sehingga dia segera berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana. Pria itu memiliki kulit kuning dan rambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya. Menyebabkan Sago Nehru bergetar. Mata Sago Nehru terbuka lebar. Penampilan ini 99% dari seluruh dunia diakui. Wajah Sago Nehru menjadi pucat. Ketakutan ekstrim. Sebelumnya dia merasa dirinya sangat kuat,
tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta tertinggal. Sago Nehru, katakan sesuatu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Suara gugup Atkin bergema. Dia sudah datang. Akhir dari chapter 267 episode 112. Terima kasih.